Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Awalia. Di sini saya akan menjelaskan seputar keinklusivitas sebuah game. Saya di sini memilih game Minecraft, yang dimana game Minecraft itu game yang sering saya mainin dan game yang paling lama saya mainin. Saya mainin sekitar dari SD, dan dari banyak game yang saya mainkan, fitur-fitur di game Minecraft ini sangat banyak dan menarik, beda dari game-game lainnya. Langsung saja kita ke list-list fitur-fitur inklusif yang ada di game Minecraft. Oke, yang pertama ada fitur inklusif di Minecraft, yaitu ada fitur text to speech untuk menu dan chat. Nah, jadi apa sih itu teh? Jadi semua teks di layar, di menu, di chat, di opsi bisa dibacakan dengan suara. Imagine game mana yang bisa kayak gitu. Oke, ada game lainnya tapi ya tidak banyak game yang seperti itu ya. Ini tuh kegunaannya banyak untuk pemain low vision, jadi kayak yang mungkin buram, yang mungkin atau tunanetra sekalipun, jadi mereka masih tetap bisa memainkan gamenya walaupun penglihatan mereka kurang jelas gitu. Dan kegunaan lainnya ya, kalian tahu gak sih, gak semuanya orang bisa baca dan emang ada orang yang kemampuan bacanya tuh rendah dan memang dari sononya punya penyakit susah membaca, yaitu orang dengan disleksia. Jadi jika ada pemain yang disleksia, yang kesulitan membaca dan memang mereka kesulitan membaca cepat, jadi fitur ini sangat berguna juga untuk para teman-teman yang mengalami disleksia. Terus fitur ini juga berguna untuk teman-teman atau pemain yang belum bisa membaca, kayak sangat ramah untuk anak-anak. Bisa kalian lihat di slide-nya. Untuk mengakses fitur ini di bagian settings, di bagian pengaturan itu ada ya. Terus tinggal kalau kita klik di accessibility settings, itu ada ada text to speech with device settings. Selanjutnya adalah UI scaling. Jadi semua elemen UI di Minecraft itu bisa diperbesar, dan untuk pengaturan lanjutannya itu bisa di-adjust oleh kita. Nah, di sini bisa sama, langsung ke pengaturan aja. Di bagian accessibility ada option extra large new UI. Nah, ada di sana. Di sana itu fitur untuk mengadjust tampilan UI-nya gitu. Nextnya ada fitur inklusif colorblind friendly. Ini bukan fitur khusus tapi emang bawaan dari si Minecraft-nya gitu loh. Jadi Minecraft itu secara default banyak menggunakan kontras tinggi, bentuk yang jelas, warna yang mudah dibedakan. Jadi semua elemen di Minecraft itu memang sangat terang, walaupun semuanya itu kotak-kotak, tapi beda banget setiap elemennya itu. Dari di sini juga seperti yang bisa dilihat di gambar di PPT, setiap ores-nya itu mempunyai beda-beda tekstur, warna, dan kontras gitu. Nah, jadi kalau setiap kita mining itu, suara dari ores ketika kita hancurkan untuk disimpan itu akan mengeluarkan suara yang berbeda-beda juga. Jadi sangat colorblind friendly.
bukan hanya bisa dibedakan secara visual, tapi bisa dibedakan juga secara audio karena mereka memiliki sound effect yang berbeda-beda. Contohnya seperti di ORS. Dan bukan hanya di ORS yang ada di PPT, tapi hampir semua aspeknya juga memiliki kontras yang tinggi dan tekstur yang berbeda-beda ketika kita hancurkan untuk disimpan begitu. Oke, langsung to the next slide. Di next slide ada map key remapping. Semua tombol bisa diubah. Yap, benar seperti yang bisa dilihat di settings. Minecraft itu very very inclusive. Oh my god. Setiap tombol terus nanti ya, kalau apalagi buat kalian yang sering main Minecraft itu uh, tampilan dari tombolnya itu bisa dirubah-rubah dan ada beberapa macam tombol. Nah, kalau kita scroll ini optionnya ke bawahnya ada left hand mode. Jadi si kontrolnya itu buat kita gerak, buat kita jalan bisa diubah. Jadi kidal friendly guys, kidal friendly. Selain itu opacity-nya bisa diubah-ubah dan masih banyak lagi. Intinya ya, semua tombol itu bisa diubah, bisa disesuaikan, bahkan yang hanya mempunyai orang-orang yang mempunyai satu tangan pun bisa menyesuaikan di game ini. Kidal pun bisa menyesuaikan kenyamanannya di game ini. Nextnya ada aksesibilitas kognitif. Jadi Minecraft ini gameplaynya ramah, slow, dan cozy. Itu juga alasan kenapa saya masih main game ini walaupun saya udah gede. Dari zaman saya SD nyampe saya kuliah, ini masih saya mainkan. Dan bukan hanya saya yang begitu, orang lain juga banyak yang seperti itu karena gameplaynya ini, sebagai seorang yang mempunyai ADHD dan a bit anxiety, saya tuh gak bisa main game FPS seperti Valorant, PUBG atau whatsoever game FPS karena game FPS itu sangat mendebarkan, kompetitif, kebanyakan seperti itu, dan punya suara yang keras in a bad way, for me in a bad way gitu. Jadi membuat kita panik gitu untuk beberapa orang. Tapi ada juga beberapa orang yang mendapati game FPS seperti itu asik, menyenangkan dan menantang, but not for me, and FPS not for everyone. But I think this game Minecraft is for everyone and for people in every age. Why? Ya karena itu dia gameplaynya asik, slow passing, cozy, no hard punishment. Kayak settingnya tuh bisa diubah-ubah, ada cheat mode. Oke, game FPS gak bisa cheat dong, of course harus seimbangkan. Kalau di sini ada cheat mode, misalnya kalau kita mati di sini, kalau kita di gamenya mati, kita bisa hidup kembali, mau di titik mana, kayak mau di titik ini, kita respawn, terus barang-barang yang udah kita kumpulin bisa tetap ada di backpack kita gitu loh. Itu opsional. Dan jadi tapi di game ini juga ada survival mode seperti itu, dan ada mode hardnya. Masih tetap menantang, ada menantangnya, tapi emang tergantung kitanya mau difficulty-nya seperti apa gitu. Honestly, kadang aku main mode peaceful karena zombie is too scary you all. Oh my god. Jadi game ini tuh ramah untuk pengguna yang mempunyai anxiety seperti saya.
orang yang mudah panikan, terus kayak kagetan gitu ya. Terus ramah untuk pemain muda, pemain anak-anak terutama, ini ramah banget. Dan ini tuh cocok juga untuk ADHD yang suka explore tanpa rasa takut, karena di sini tuh ada mode peaceful dimana zombie dan musuh-musuh di game ini tuh bisa opsional, bisa kita nyalain, bisa kita offin gitu fitur tersebut gitu, jadi bisa sesuka-suka kita gitu loh. Terus di sini juga gak ada timer, gak ada deadline gitu. Ngumpulin kayu, ores, bangun rumah, kayak crafting all you want, make anything all you want. Gak ada yang harus gini, gak kayak game kompetitif yang kayak misal game MOBA atau game FPS yang sudah di-mention tadi itu kan kayak harus menang. Ada tingkatan ranknya. Of course di sini enggak. Ya, jadi kayak it's up to you. Game di sini juga mengajarkan crafting, which is kita tuh beneran, apalagi di mode survival, kita tuh kayak spawn di random place, terus kayak kita crafting dari awal, dari ngumpulin kayu dulu, kayunya bisa dijadiin apa, terus banyak ngumpulin ores yang kedepannya bisa kita jadiin apa, batu segala macam, nyampe world kita itu dibuild semegah mungkin. Jadi asik banget dan ada pattern blocknya karena gamenya itu kotak-kotak ya, terkenal Minecraft itu terkenal dengan gamenya yang kotak-kotak. Oke, selanjutnya ada inklusivitas, kreativitas. Minecraft tidak membatasi gender karakter, tubuh karakter, dan peran sosial. This is so interesting in Minecraft. Jadi bukan cuman game survival yang kita harus membangun ini. No, di game ini tuh kayak kita pemain bisa merepresentasikan diri kita sendiri. Banyak skin, dan bahkan kita player juga bisa membuat skin kita sendiri kalau bisa. Dan kayak skinnya itu bebas, ada untuk difabel, mungkin kayak si player ini ingin merepresentasikan diri mereka, banyak karakter yang banyak skin karakter kita, supaya misal skinnya itu tidak mempunyai kaki, tidak mempunyai lengan gitu, seperti itu juga ada. Jadi bisa merepresentasikan kita ke dalam karakter kita yang ada di in-game-nya. Terus tidak ada peran sosial. Nah, maksud peran sosial di sini tuh tidak seperti game kompetitif yang ada rank-nya gitu. Mobile Legends, name whatever it is, game MOBA lainnya, game FPS atau apa ya game kompetitif seperti itu kan ada peran dan kasta sosialnya gitu. Rank kamu apa gitu. Intinya very competitive, not in this game. Gak ada peran sosial seperti itu. Kayak tubuh karakter, kalian bisa bikin karakter kalian skinny, fat, or whatever yang kalian suka, dan bisa dilihat di PPT itu juga karakter punyaku. Aku dandanin kayak Sailor Moon. Yes, it's very cute. Oke, karena keterbatasan slide-nya ya, jadi saya jelaskan lagi sedikit di sini keinklusivitasan Minecraft. Ini opsional aja ya, for your information of course. Minecraft ini mempunyai aksesibilitas konteks perangkat. Jadi Minecraft ini low device friendly. Jadi bisa di device apapun, Android, PC, name it, laptop and whatsoever, iOS bisa. Dan mau bagaimanapun spek handphonenya,
mau HP kentang sekalipun itu bisa mainin game ini, bisa jalan di device yang lemah dan butuh storage yang kecil. Dari aku main zaman SD sampai sekarang, beda beda storage atau beda size gamenya itu tipis banget. Imagine kalau kita main game, misalnya aku main game lain seperti Honkai Star Rail, itu game RPG. Of course kalau game RPG itu harus mempunyai device yang bagus, dan bukan tahun ke tahun tapi dari bulan ke bulan per page-nya aja gitu, size-nya itu bisa bengkak. Dari awal main yang hanya 8 gigaan aja, dalam 2 tahun itu size-nya bisa jadi berapa kali lipat ya, 4 sampai 5 kali lipat kalau gak salah. Honkai Star Rail di device aku di tab ini udah hampir 30 GB yang asalnya cuman 8 GB aja, which is so crazy. Gak seperti Minecraft dulu itu bahkan cuman puluhan MB, no puluhan MB, kayak 100 sampai 200 MB. Itu dulu kayak first time main Minecraft tuh umur 8 tahun, dan sekarang udah 20 tahun, which is 12 tahun. Dan size Minecraft sekarang tuh cuman 1 GB-an. Bayangin, 12 tahun cuman beda beberapa ratus MB. Paling gede kayak 1 GB gitulah dalam 12 tahun. Itu pun karena device yang saya pakai beda ya. Tentu saja device yang sekarang untuk main Minecraft tidak sebagus dulu device-nya ya. Dulu tuh jelek banget device aku buat main Minecraft, tapi masih bisa. Walaupun settingannya pasti low, dan di sini oke lah gitu. Terus RAM-nya rendah, bukan cuman ngebutuhin storage yang kecil aja, tapi pemakaian RAM-nya yang juga rendah. Jadi HP-mu cuman RAM 2 GB bisa, trust me, main Minecraft masih bisa. Jadi ini yang membuat game ini inklusif gitu, gak kayak game lainnya, apalagi game PC yang ada di Steam itu size-nya bisa nyampe puluhan GB dan mengharuskan game PC yang bagus, of course, yang harganya ratusan ribu maybe atau nyampe jutaan, itu kan membutuhkan device yang bagus. Minimum device-nya pun harus bagus gitu di PC. Tidak seperti Minecraft yang come on, Android jadul pun kayaknya masih bisa gitu untuk mainin Minecraft. Okay, that's all. Sudah banyak yapping ya, because it's my favorite game. Oh my god, I really like this game, you know. Nyampe sekarang aku masih mainin gamenya. Kayak aku dari dulu ya punya handphone tab, gak pernah absen dari game Minecraft. Look at this. Dan masih banyak juga dunia yang aku lagi build, and this game is so fun because game yang dari kecil aku mainin gitu. Dan komunitasnya guys, oh my god, komunitasnya miracle, gak pernah mati. Gile. Okay, too much yapping, I guess. That's all. Thank you so much for watching my yapping, and bye. See you in next video.